Kembali bersama Dr. Bayu Prawirahi, Eksekutif Director Intellectual Business Community. Oh yeah. Dalam Smart Way to the Top. Baik, Smart Way to the Top bersama dengan Dr. Bayu Prawirahi, Eksekutif Director Intellectual Business Community, dan juga Pak Jeff Adriano selaku Founder and CEO dari PT Triaxis Composite dengan tema Pioneering Industry on the Way to the Top. Kita masih sampai dengan jam 9:30 malam waktu Indonesia Barat bersama dengan Anda, dan terima kasih untuk SMS yang sudah masuk malam hari ini. Dari Pontianak, Kalimantan sudah ada yang berkomentar tentang pertanyaan kami malam hari ini, apa kesulitan dalam merintis suatu industri? Kesulitannya adalah kesulitan membangun industri adalah pengetahuan tentang industri itu sendiri. Modal mungkin banyak orang ada, tapi pengetahuan itu sendiri terbatas katanya. Sehingga bagaimana bisa memulai suatu industri tanpa pengetahuan, dan bagaimana kita atau saya bisa bergabung untuk mengembangkan bidang industri komposit tersebut. Oke, mungkin ini pertanyaan ke Pak Jeff. Ya, bagaimana saya bisa bergabung untuk mengembangkan bidang industri komposit itu? Sejak tahun 2010 Triaxis Composites mulai mengadakan pelatihan-pelatihan di tempat di pabrik kita di daerah Tangerang, dan juga mengadakan pelatihan-pelatihan tentang komposit kepada klien-klien kita di seluruh Indonesia. Kita punya trainer-trainer yang qualified, kita didik mereka di luar negeri untuk bisa dapat memberikan contoh kepada para pelaku bisnis komposit yang sudah ada, yaitu pengguna produk kita sendiri. Tapi kalau mau belajar tentang apapun, saya rasa we have Dr. Google, ya, not only Dr. B. And you can always read about that. And itu bukan dokter. Itu bukan dokter, ya. Om Google. Eyang. Ya, kalau misalkan memang Anda benar-benar tertarik, Anda bisa belajar melalui banyak cara, ya. Tapi di universitas di Indonesia ada beberapa agenda memang untuk mulai tahun depan akan mulai diadakan subjek untuk mempelajari komposit lebih lanjut untuk jenjang pendidikan S1. Ya, di teknik material dan di teknik perkapalan. Oke, ini mungkin masukan buat Dr. B juga nih di Trisakti, bagaimana? Apakah akan ada mata kuliah itu atau gimana, Dr. B? Saya kan di Sekolah Tinggi Media Komunikasi Trisakti. Sekali-sekali digabung gitu, ada mata kuliah tambahan ini kan? Saya kira sih mestinya di teknik industri Trisakti, ya, harusnya. Mungkin perlu ini. Tapi mungkin saya belum jadi rektornya di universitas. juga, ya. Oke, baik. Nah, ini tadi kita menyikapi statementnya sendiri bahwa kesulitan membangun industri adalah pengetahuan tentang industri itu sendiri. Nah, menurut Pak Jeff, bagaimana dengan komentar ini, Pak Jeff? Saya rasa untuk memulai segala sesuatu, jawaban saya mungkin bosan atau standar, ya. Hanya perlu kerja keras. Yaitu tidak ada satu hal pun dalam dunia ini yang bisa menggantikan kerja keras, dan kita harus punya will yang tinggi. Dan dari will itu kita tuangkan melalui kerja keras, dan dari situ baru kita bisa mengerti bagaimana cara work smart. Untuk menilai sebuah industri, jangan tanya kepada orang lain, tanyalah kepada diri kita sendiri gitu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau kita membuat sesuatu, kalau kita nggak punya satu strategi yang jelas, itu rasanya percuma. Karena strategi itu menurut saya bukan hanya strategi, ada strategi jelek, ada strategi bagus, ada strategi yang biasa saja. Kita harus menyadari strategi yang kita punya ini strategi yang mana, apa masih bisa diperbaiki menjadi strategi yang lebih baik atau tidak, seperti itu. Tapi talking about the technical capability, ya, Jeff, apakah semua orang bisa menguasai technical capability-nya at the level untuk bermain di industri sini, atau memang membutuhkan pendidikan technical khusus untuk bisa bermain di industri sini gitu, ya? Kalau kita ngomong misalnya dagang lah gitu, ya. Kita jadi agennya Unilever, agennya consumer goods gitu kan. Well, there are skills, there are kemampuan manajemen, kemudian kemampuan strategik gitu, ya. Tapi technical skillnya nggak seberat misalnya kalau kita mau bikin pabrik kapal terbang gitu kan.
Nah, jadi bikin pabrik kapal terbang, walaupun walaupun Anda posisi presiden director, Anda tetap perlu menguasai juga some of the technical aspects yang mungkin Anda perlu belajar teknik membuat pesawat juga seperti apa. Lain dulu bukannya presiden direkturnya airlines ya. Kalau Emir sih nggak perlu belajar bagaimana menerbangkan pesawat gitu untuk jadi presidennya Garuda. Tetapi kalau dia pabrik Boeing misalnya gitu kan. Nah, dari segi technical aspek itu apakah everybody can do it gitu dengan kerja keras, Jeff? Saya rasa perlu didukung dengan tingkat intelektual yang cukup juga ya. Kemampuan intelektual yang cukup tinggi selain kerja keras, tapi kemampuan intelektual itu akan membantu untuk mempercepat proses belajar tersebut. Jadi ada technical yang harus dipelajari gitu ya? Ada, jelas itu. Dan tekniknya nggak gampang-gampang amat gitu ya? Perlu kalau buat orang yang mempunyai intelektual rata-rata atau mungkin kurang, menurut saya hanya butuh waktu lebih lama saja. Ya, nggak ada yang mustahil kalau kita bekerja lebih keras, berpikir lebih panjang dari orang, lalu kita spend more time in learning about ourselves and about the subject that we want to learn. Saya rasa nggak usah khawatir. Ya, cepat atau lambat sampai juga. Cepat atau lambat sampai juga. Kalau Anda mau 20 tahun nggak masalah lah gitu. Kalau Anda mau berkompetisi, ya jangan tidur lah. Kurangi waktu tidur atau kurangi waktu main, ya sacrifice aja gitu. Pleasure yang biasa kita dapat dari nonton TV atau nonton YouTube jangan dilakukan. Kalau Anda mau memang cepat dan Anda merasa kurang, ya jangan nonton YouTube, jangan nonton sinetron gitu. Belajar aja. Ya, siap. At the point sampai kalau perlu nggak usah mandi. Ya, saya setuju. satu penelpon, Dr. B. Kita malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Iya. Bapak. Iya. Pak itu sama tamunya yang Pak Jeff. Pak Sabto kurang jelas saya menerima dengar suara Anda, Pak Sabto. Iya, Pak Sabto. Pak Armin. Pak Armin dari Balikpapan. Dari Balikpapan. Pak Armin, silakan. Iya. Ini memang ada ngalun. Suaranya hilang timur. Saya mau tanya mengenai komposit itu ya. Apakah bisa dalam bentuk transparan ya, kemudian kuat, kemudian bisa dibentuk emisif. Bagaimana membentuknya itu ya? Kira-kira produknya apa, Pak? Akuarium gitu atau apa? Produknya kan kita desain ya. Jadi itu masih rahasia perusahaan. Tapi yang saya perlukan adalah material sheet yang kuat, transparan dan bisa dibentuk. Nah itu bentuknya juga dengan mesin apa molding apakah ada pengalaman ya Pak Fajar ya? Oke. Tapi setelah dibentuk terus stay kan Pak? Nggak maksudnya? Enggak setiap saat dibentuk kan Pak ya, tapi dibentuknya pada awalnya gitu kan? Iya, kemudian diproduksi gitu. Okay. Jadi untuk diproduksi maksudnya? Iya. Ya, betul. Oke, baik. Oke. Itu saja ya. Pak, siapa Amir ya? Iya, itu aja. Oh iya. Ya, terima kasih. Pak Armin. Jadi baik. Kira-kira mungkin mirip seperti bisa nggak dibikin kayak toples buat akuarium ikan gitu ya misalnya. Baik, terima kasih Pak Armin. Ya, kita coba sikapi nanti Pak Jeff ya. Ya, setelah jeda iklan berikut ini Anda jangan kemana-mana, kita masih bersama dengan Anda. They call it news, knowledge, business information.